Jadi iman memunculkan, sekali lagi ya, yang di alam roh yang sudah ada dan apa yang sangat benar dalam diri kita. Jadi iman bukan berusaha untuk menjadikan yang belum ada terjadi, bukan. Iman Kristus memunculkan apa yang sudah ada. 2 Korintus 8 ayat 9 ya, tadi saya sudah katakan, karena kamu mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya memiliki langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, ya, bumi dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, langit di atas segala langit, semesta ini Dia punya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada orang bilang, oh itu Pak, Yesus ditelanjangi di kayu salib itu miskin rohani Pak. Ya, masa Yesus miskin rohani? Nggak masuk akal. Tetapi Dia sebagai manusia 100% Dia ditelanjangi, nggak punya pakaian, itu miskin Pak. Karena pakaian itu gambaran status orang. Gambarkan bahwa oh ini orang perwira nih, oh ini orang kaya nih, wah tasnya mahal nih, oh jamnya Rolex, ya misalnya status. Ditelanjangi sampai habis-habisan. Miskin secara apa? Secara harafiah. Supaya kita kaya, makmur secara apa? Secara harafiah. Amin. Ya, dan yang terakhir, iman itu kan saya katakan tidak ngeden. Ya, iman oleh darah, iman kepada darah. Ya, waktu zaman apa? Waktu zaman orang Israel di Mesir, Passover atau Paskah. Ya, darah dioleskan di apa? Di ambang atas, di kedua tiang pintu. Melambangkan apa? Melambangkan salib. Darah, mahkota darah. Kaki, tangan, semuanya lambang darah Yesus, pengorbanan Yesus. Ingat ya, hati nurani sempurna karena korbannya sempurna. Dan di dalam Keluaran 12 ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah. Jadi di ambang pintu dan di kedua tiang pintu di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat, aku akan pass over, melewati darah itu untuk masuk, saudara. Jadi daripada kamu, jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Karena Yesus Tuhan, karena Allah itu masuk, tulah kemusnahan yang mengikuti berikutnya lewat. Ya, saya juga baru mengerti, saudara. Ya, bahwa di dalam keluarga orang Israel, ya, mereka hanya satu dengar perintah Tuhan, sembelih domba Paskah, makan pakai roti yang tidak beragi, sayur yang pahit, nanti olesin darahnya di ambang atas dan kedua tiang pintu. Olesin itu aja. Orang disuruh makan kok. Tenang aja. Dan darah itulah yang melewatkan mereka dari penghukuman Mesir. Ya, dari tengah-tengahmu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi darah itu melambangkan apa? Darah korban Yesus. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan apa? Dengan darah. Ya, jadi bukan karena status, kedudukan, pendidikan kita. Ya, wah dia melindungi kita dari semua kejahatan, bukan, tapi karena darah yang menutupi kita. Sudah ada. Bukan darah plus misalnya ada satu keluarga ketakutan, dengan ketakutan, wah dia nggak bisa tidur, ketakutan, nah itu kita anak sulung dua-duanya, aduh kita mati deh. Atau yang satu dengan bersukacita memuji menyembah. Ya, di dalam buku ini dikatakan panggilan utama kita adalah memuji menyembah. Kenapa? Karena say grace. Katakan terima kasih, katakan grateful, terima kasih, ucap syukur, memuji menyembah. Dengan motivasi hati apa? Karena motivasi menerima semua dengan cuma-cuma. Luar biasa. Ya. Jadi dua-duanya apa? Dua-duanya selamat memang. Ya, dua-duanya diselamatkan hanya oleh darah saja. Ya, tapi yang percaya dengan melewati malam itu dengan ketenangan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, tidak cemas, tidak gemetar, tidak ketakutan, tanpa sebab.
Ya di tengah-tengah dunia yang gelap ini kita nggak perlu ketakutan, nggak perlu cemas, nggak perlu curiga, nggak perlu takut. Enak mana? Sama orang-orang yang ketakutan. Ketakutan kena juga. Ya, saya tahu. Beberapa orang bahkan karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena kecemasan. Bukan karena COVID malah. Kena penyakit yang lain. Karena penyakit-penyakit muncul dari stres. Dan penyakit-penyakit berat. Jadi bagaimana Pak? Kita udah tahu sekarang darah Yesus 2000 tahun yang lalu sudah tercurah bagi saya, bagi keluarga saya. Kita sudah dilindungi, dilingkupi oleh darah Yesus. Darah Yesus seperti air terjun yang turun terus-menerus berkesinambungan di atas kepala kita. Jadi bagaimana Pak? Kita berhenti bertanya-tanya, sama-sama katakan berhenti bertanya-tanya, apakah kita memiliki iman cukup besar atau tidak? Berhenti, karena bukan iman kita. Dan apa? Dan percaya saja bahwa darahnya ini yang menyelamatkan dan membebaskan dan memberkati dan mensuplai kita. Membebaskan, menyelamatkan, memberkati. Tuh, kurang apa lagi? Melindungi. Apa lagi?